Kakek, kenapa buru-buru cari aku? Aku masih lembur. Asya, lembur melulu. Lembur terus, kapan majunya? Zaman spiritual bangkit. Semua bisa jadi dewa. Lembur cuma bikin kamu jadi budak kerja. Kau saudaraku. Kultivasi bisa jadi dewa. Hah? Kultivasi? Kultivasi dibayar. Mas kawin belum cukup. Lele sudah hamil. Aku mau jadi ayah. Tidak mungkin aku ikuti omong kosongmu. Dasar budak duniawi. Takkan pernah jadi besar. Abu. Aduh. Siapa mau selingkuh malam-malam? Seru banget. Jahat banget. Nggak takut ketahuan Yitian. Lelo, astaga. Bukankah ini pacarku? Awas, Dor. 1, 2, 3. Kiao Song Cheng, Lim Lele. Kau berani mengkhianatiku. Yitian, daripada lembur, malah memata-mataiku. Lin Lele. Kau hamil anakku, sekarang selingkuh. Sekarang kau marah karena ketahuan? Anak apaan? Udah kau gugurkan. Pikir kau aku rela menikah dengan orang miskin sepertimu? Udah. Lin Lele, bukannya kau bilang cukup dengan mas kawin 300.000 kita bisa menikah? Aku sudah kasih 288.000. Itu 300.000 saja mau menikah denganku. Mimpi kali. Bukan, Yetian. Kamu sanggup tanggung biaya hidupnya. Makanan, minuman, pakaian, semua itu aku yang bayar. Hanya 30.000, masih untung bisa menikmati hari bersama Lele. Kalian ini. Yetian. Aku kasihan karena kamu rela bekerja mati-matian untuk perusahaan dan merayu Lele selama ini. Baik. Aku bisa memaafkan dosamu yang mengganggu momen romantis kami. Cepat pergi lembur sana. Kalau tidak, pacarmu hilang dan pekerjaanmu juga melayang. Jangan keterlaluan. Bukan aku yang menganiaya kamu. Pulang pun masih harus lembur sampai larut malam. Terus banting tulang buatku. Kada. Tidak ada uang dan kerja. Kamu mati. Dikhianati, tahan. Sabar. Sabar susah, senang nanti. Sabar. Harus sabar dengan pekerjaan, lembur, dan bos bodoh. Kalian berdua keterlaluan. Masih mau saya diam? Lebih baik saya pulang latihan spiritual. Kerja tolol ini, biarkan yang mau ambil. Saya berhenti. Sekarang juga, pulang latihan spiritual. Latihan spiritual butuh bakat. Kau pikir orang sepertimu bisa? Dia ingin pergi, biarkan pergi. Kyo Group tak akan rugi, hanya kehilangan sampah. Dan Yetian, kau dipecat, bukan mengundurkan diri. Bayo. Kalian tunggu saja. Pak Ye, tepat saatnya. Firewall server perusahaan sedang di... Tim kami sudah kelelahan. Ini gawat banget. Kalau jebol, perusahaan hancur. Tapi saya sudah dipecat. Jangan bercanda. Kita harus lawan sekarang. Kalau tidak, kalau musuh menerobos firewall perusahaan, kerugiannya tidak terhitung. Vian, cepat. Segera siapkan. Kalau firewall bobol, kau yang ganti rugi. Cari saja orang untuk melawan. Ngomong sama sampah kayak aku buat apa? Grup Kiao sebesar ini, masa tidak bisa atasi serangan hacker? Tahu. Perempuan brengsek. Usir dia! Pertwee! Aku tidak percaya perusahaan sebesarku bisa bangkrut tanpa Yetian. Kota besar penuh tekanan. Pulang latihan spiritual, masa masih bersaing? Fateh! Bukan suruh pulang latihan spiritual. Mana orangnya? Tete! Alhamdulillah, cucu. Kau akhirnya pulang untuk kultivasi.
Anak kecil sombong berlagak hebat. Siapa cucumu? Aku ini benar-benar kakekmu, Yeshuan. Kakek besarkanmu dengan susah payah sejak kecil. Sekarang berani kau melawanku. Suaranya mirip kakek. Kau benar-benar kakekku. Iya, jangan main-main. Ini manfaat kultivasi. Kalau sudah mahir, tubuh bisa diregenerasi. Lihat, kakek jadi awet muda. Benar bisa kultivasi dan awet muda. Luar biasa. Halo, berarti bisa hidup abadi. Masa kakek bohong? Manfaatnya masih banyak. Ayo, kakek ajari kau kultivasi. Hisap energi alam. Buang racun tubuh. Hari ini, kakek ajar ilmu kultivasi. Kitab suci matahari. Pahami dan resapi baik-baik. Energi spiritual bangkit. Praktisi kultivasi merata. Desa Taiping. Di pusat formasi. Sumber energi spiritual terbesar. Sehari di sini sama dengan 100 tahun kultivasi. Kekuatan luar biasa. Aku merasa tubuhku dipenuhi sesuatu. Kek terlalu banyak, aku tak kuat. Ini jebakan. Kakek berlatih bertahun-tahun. Kini akhirnya bisa naik ke surga. Sebelum ke surga, yang paling kucintai. Ya kamu, cucuku yang manis. Kakek, hati-hati saja. Aku bisa mencapainya lebih dulu. Kau sudah mulai jadi dewa. Aku pun bisa pergi dengan lega. Aku kelebihan energi. Aku tidak tahan, harus pergi dulu. Kenapa? Energi alam tiba-tiba terhisap. Arahkan ke satu tempat. Ada yang menyerap energi sangat cepat. Apakah? Siap. Kukira kau hanya menyerap sedikit, ternyata kau serakah. Menyedot habis energi sekitar. Tujuh katai emas. Dewa Agung. Kakek butuh puluhan tahun untuk mencapai tingkat ini. Dia cuma sehari. Hebat. Jenius kultivasi 1 dalam 1.000.000 tahun. Firewall diserang hacker Direktur Kiao. Teknisi kami tak bisa perbaiki. Telepon keluhan membludak. Klien marah. Ancaman untuk membatalkan kerjasama. Kita sudah rugi 30 juta. Cepat kembalikan teknisi Y. Kalian tak berguna. Masalah kecil saja tak bisa selesaikan tanpa dia. Sudah, Direktur. Jangan marah. Soal kultivasi segala, Ye Tian pasti tidak tahan lagi bertani di desa. Kalau aku telepon sekarang, dia pasti langsung datang dengan senang hati. Fateh, kultivasi ternyata mudah. Energi melimpah. Tak mungkin jadi dewa kultivasi dalam beberapa hari. Dia jenius sungguhan. Kau paham kitab suci? Tak ada lagi ikatan di dunia. Saatnya aku naik ke surga. Hah? Kakek mau naik ke surga? Ye Tian, alam berubah. Energi melimpah. Banyak kultivator, dunia akan kacau. Warga biasa tak berdaya. Bantu warga mulai kultivasi. Bentuk sekte, lindungi desa. Tenang kakek, aku pimpin desa. Semua belajar kultivasi. Semua transenden. Hai, Ye Tian. Sudah 3 hari rising. Tahu salah? Aku kasih kesempatan lagi. Sibuk kultivasi, tak sempat urus kamu. Berani tutup telepon?
Warga desa yang lewat, Jangan lewatkan. ikuti forum, nikmati hidup bahagia. Dengar 10 menit dapat pil Dengar 10 menit, dengarkan 20 menit. hadiah alat kultivasi. Dengar 30 menit, telur gratis. Kak Itian, sedang apa kamu di sini? Energi meledak, praktisi everywhere. Seminar ini untuk bantu warga kultivasi massal. Kukira bagi telur. Ayo pergi. Pak, jangan pergi. Pak, jangan pergi. Wah, ibu. Jangan pergi. Kenapa tidak ada yang tertarik? Kak Yetian, warga sekarang cuma mau bertani. Tidak ingin jadi dewa. Betul. Ini kesalahan mendasar, tidak paham kebutuhan warga, sehingga kehilangan warga. Fokus pada kebutuhan pengguna. Maksudnya apa? Kalau mereka memang ingin bertani, biarkan saja mereka kultivasi dengan santai. Bertani jadi ratusan kali lebih mudah. Level Mahalokesa memang hebat, bisa buat pil emas sebanyak ini. Bisa bantu semua warga mencapai level pil emas. Semuanya tenang dulu, tenanglah. Tunggu sebentar, hampir selesai. Betul. Ini kultivasi apa pil ajaib? Gara-gara drama bodoh itu, otak anak jadi rusak. Bukan. Aku kira cucu Lau Ye itu sangat sukses di kota. Kini kembali. Otaknya pasti bermasalah. Untuk apa kami menunggu? Menunggu apa lagi? Jangan-jangan cuma tipu. Ayo pergi. Sabar dulu semuanya, dengarkan penjelasan Kak Tian. Astaga, aku rela jadi contoh. Oke deh, terserah kamu saja. Dia akan jatuh. Astaga. Beneran bisa tuh. Pil keabadian segar. Sayang, sini. Ambil segenggam. Kultivasi itu rezeki. Kultivasi punya banyak keuntungan, badan kuat, kebal penyakit, tenaga bertambah. Kakek 90 tahun pun bisa bertani. Kerja 2x lebih jauh. Ini kayak suplemen bisa. Dimakan nggak? Yetian, kamu kerja di bisnis MLM ya? Aku percaya Kak Yetian. Menurut Kak Tian iya, pasti iya. Fagyatnya. Badan jadi lebih ringan. Manjur sekali. Aku coba juga. Ya, berhasil. Rematikku ini. Radang bahuku sembuh. Siusian memang hebat. Pil ajaibmu benar-benar manjur. Siuksian sungguh ajaib. Bikin sehat dan kebal penyakit. Dengan pil Jindan ini, mereka pasti capai tahap Jindan. Beberapa hari lagi, ahli Mahayana. Pulang. Pak Kiao, sudah kupanggil banyak ahli dari bidang yang sama. Tak bisa ditolong. Saham kita jatuh. Kita akan rugi miliaran. Pak Kiao, segeralah panggil kembali Pak Ye. Apa aku harus memanggil Yetian kembali? Direktur Kiao, aku tak percaya dia bisa belajar ilmu gaib. Akan kutelepon dia sekarang. Entah latihan pakai apa. Apa yang dilatih? Aduh. Lin Lele dan Direktur Kiao masih santai. Apa perusahaan sudah bangkrut? Tian, kau ajak siapa? Aku ikut. Kembali sekarang, aku bisa pertahankan posisimu. Orang ini cerdik, tak tahu latihannya apa. Kerja tidak mungkin. Akhirnya hanya jadi budak. Sama-sama orang rendahan. Aku di rumah saja. Seluruh desa buat aliran, belajar ilmu gaib, jadi pemimpin sekte. Yetian, kukira kau bisa sukses setelah keluar dari sini.
malah ke desa jadi penipu piramida. Seminar kultivasi, hadiah telur. Memalukan. Ya, aku kasih kau satu kesempatan. Aku salah. Kembali bekerja, perusahaan masih menyediakan posisimu. Masalah receh saja aku bisa selesaikan. Tuan Kiao tidak punya staf. Lebih buruk dari sampah. Apa kamu ini? Tuan, jangan buka usaha kalau cuma segini. Jadi muridku dan belajar kultivasi. Kalau aku sukses, kalian ikut. Ayam dan anjing pun naik surga. Kau bilang kami. Kau hina kami anjing dan ayam. Aku tidak bilang kalian yang sok cocok. Yetian, kultivasi di desa tidak akan maju. Keluargaku juga didukung oleh sekte King Yun yang besar. Penyihir ribuan, bahkan beberapa besar. Sudah mencapai puncak Mahayana. Pemula sepertimu bisa dihancurkan dalam sekejap. Bukan aku meremehkan kalian. Sekte apapun, ahli Mahayana manapun. Sampah. Berani kau menghina sekte King Yun? Yetian, kau baru bergabung, tak tahu kekuatan King. Ku beri maaf. Berlututlah minta ampun, mungkin ketua sekte King Yun akan memaafkanmu. Bukan hanya King Yun Men. Dasar pengecut langsung menyerah. Semua sekte penyihir kuremehkan. Termasuk King Yun Men. Dila. 100 sekte sihir di hadapan sekte berbaring. Semua sampah. Tuh sombong sekali. Yetian si bajingan itu baru mulai berlatih. Berani begitu sombong? Ajak dia kembali dengan baik hati. Tapi dia tak tahu diri. Jangan salahkan kami. Lele, pergi ke Gunung King Yun, undur guru turun untuk menghabisi Yetian. Kakak Yetian, mereka bisa balas dendam gak? Kalau berani datang. Biar tidak bisa pulang. Kakak senior. Kakak senior, sudah sumbang 40 juta. Sudah sumbang 40 juta sebagai sedekah kuil. Tapi sekarang bahkan guru tidak muncul-muncul. Guru kami orang suci, kau tidak pantas menemuinya. 40 juta hanya uang pintu. Bisa masuk gerbang spiritual sudah berkah besar. Masih berani ganggu latihan guru. Kakak senior, Yetian terlalu kurang ajar. Tolong hukum dia. Betul, kakak senior, sikapnya terlalu kasar. Sombong karena baru masuk jalur mendirikan apa? Sekte rebahan, malah menghina gerbang hijau. Bilang kalian semua adalah sekumpulan, tidak layak mengikat sepatunya. Sampah. Pemula baru di jalan kultivasi, berani sombong begini. Guru besar tak perlu turun tangan. Sekte rebahan receh ini, aku akan turun gunung. Sekte rebahan desa Taiping. Ketua sekte bilang kultivasi hebat dan bisa sembuhkan apa saja. Babi betinaku sakit, tidak mau makan. Bisa sembuhkan tidak? Kakek ajari aku kultivasi, tapi tak ajar menyembuhkan. Lihat, kultivasi pun tidak sebagus klaimmu. Bahkan perawatan pasca melahirkan babi pun tidak bisa. Aku berhenti kultivasi. Bisa. Aku berangkat sekarang, mari kita lihat. Ayo, cepat pergi. Jangan makan siang, ingat janji. Lihat, itulah babi itu. Udah berhari-hari gak makan, bisa sembuh gak? Pil ajaibku ini. Jika manusia bisa sembuh, apalagi babi. Tentu tidak masalah. Selamat memang ya. 2/3. Tidak ada perbaikan. Bisa sembuhkan aku atau tidak? Kau gak bisa sembuhin. Latihan dewamu lebih jelek dari dokter hewan. Gak ada gunanya. Benar. Mari bubar. Pergi-pergi. Tunggu dulu. Hasil emas itu benar-benar ampuh. Cepat ke... Haha, babiku akan menjadi abadi. Babiku akan naik ke surga. Haha, babiku terbang-terbang. Sayangku, pil ini. Bikin babi pintar, langsung terbang. Aku babi tua akan naik ke surga. Hahaha. Astaga, babiku. Pil ajaib ini efeknya kuat sekali pada hewan.
Cuma beberapa butir. Babi bisa naik ke surga. Tidak mungkin. Betul. Ini untukmu. Aku tunjukkan. Keras sekali. Babi yang kubesarkan hampir kabur. Bikin kaget. Kak Yetian, pilmu benar-benar manjur sekali. Kakak memang hebat-hebat. Babi ini naik ke surga minimal tingkat dewa. Ling Er bisa pukul orang tingkat dewa pakai senjata biasa. Ini baru benar-benar menakutkan. Energi spiritual melimpah. Hamat lama. Akan jadi monster apa kelompok ini nanti? Wah, kultivasi immortal ternyata bisa menyembuhkan hewan juga. Istirahat. Aku mau tidur. Turun sekarang. Kalian semua anggota sektor bahan. Aku akan bimbing warga Taiping mencapai pencerahan. Tidak minum lagi. Aku berhenti dan istirahat. Pergi sana. Alasannya apa? Diam. Jangan sampai mereka tahu kita sudah berevolusi. Sebagai hadiah masuk sekte, ku berikan senjata dewa. Wah, hebat. Senjata dewa. Pak Ketua, apa itu senjata dewa? Bisa tingkatkan kekuatan dan mempermudah kultivasi. Inilah menara penakluk iblis. Bisa mengusir iblis, menjebak musuh, mengeluarkan es neraka. Bisa menghancurkan musuh. Dan api samadi yang membakar. Penakluk setan. Bisa hilangkan karma buruk. Dan usir roh jahat. Ini barang apa? Tidak berguna. Motong sayur saja tumpul. Tidak suka. Kultivasi harus sesuai kebutuhan pengguna. Kalau tidak, minat pasti turun. Masa sulit cari asisten ahli? Jangan pergi. Jangan pergi. Sabarlah, aku punya ini. Alat bajak otomatis. Wah, cangkul ini kelihatan bagus. Kak Yetian, ini kan cuma cangkul. Ini bukan cangkul biasa. Ini senjata kultivasi. Wah, bergerak. Bisa membajak sendiri. Wah, bagus sekali. Aran. Sehari. Bisa membajak 60 hektar. Hanya butuh sedikit energi spiritual. Aku mau. Cucu, simpan satu untukku. Aku mau. Santai, sabar. Semua tenang, aku akan tempat senjata kultivasi untuk kalian. Yetian! Hingga 3 keluar, mati, atau sekte King Yun akan ratakan desa Taiping. Ada yang macam-macam. Keluar mati atau sekte King Yun. Ini desa Taiping. Iya kan? Cuma orang desa. Hanya trik murahan saja. Kultivator biasa pun bisa. Kalian diperlakukan buruk oleh orang-orang desa ini. Pengecut. Benar kata senior. Yetian si bodoh rugikan kami miliaran. Balaskan dendamku. Valian. Halo. Baik. Orang desa belum cerdas. Aku habisi seluruh desa untuk balaskan dendam kalian.
Kak Yetian, ini senjata gaib yang kau siapkan untuk kami. Betul. Cangkul 9 gigi pencipta. Satu ayunan bisa pecahkan batu gunung. Sekali ayun bisa bajak ratusan hektar. Kipas surgawi pemisah yin yang. Sisi yang hembus hawa neraka, sisi yang hembus api surga. Bisa atur suhu. Hangat didingin, segar dipanas. Senjata gaib ini cocok untuk kultivasi warga. Ketua sekte! Ketua sekte! Ketua sekte! Bahaya! Bahaya! Kakek Liu berkelahi dengan orang luar. Cepat! Cepat atau terlambat? Kalian bertiga anak kecil. Ilmu langkah sakti. Kultivator inti emas pun belum tentu bisa. Siapa kakek ini? Nyaris terlewat adegan konyol ini. Bapak, jangan halangi jalanku, atau kakak seniorku akan membuatmu tak sempat minta ampun. Kalian bertiga anak kecil. Ini jam pelajaran. Mau kabur dari kelas ya? Bapak, lebih baik minggir. Awasku bikin darahmu muncrat. Apa-apaan ini? Kau? Kamu kelas berapa? Tidak pakai seragam sekte. Acukan pelajaran. Kamu juga berdiri lurus. Ini jam belajar sekte rebahan. Rajin latihan, makin kuat tiap hari. Kalian bocah-bocah, aku jengkel. Sudah. Ternyata daerah kumuh melahirkan orang jahat. Jangan kira aku akan mengalah karena kau tua. Dia ahli tingkat emas inti, tapi tak sanggup lawan kakek Liu. Tak dapat keuntungan sedikit pun. Langsung kenali level jindanya. Ling Er juga sudah cukup kuat. Memang sektor rebahan tempat subur ini melahirkan makhluk-makhluk luar biasa. Matilah, telapak Hunyuan. Aduh, apa-apaan ini? Gak sakit sama sekali. Tak mungkin, ini sudah setengah tenagaku. Orang tua ini tak terluka. Monster apa saja di desa Taiping ini? Tak mungkin, apakah kakak senior tidak serius? Pasti begitu, kakak senior. Sekte yang didirikan orang seperti Yetian bisa apa? Jangan kasihan, habisi mereka semua. Kau memang hebat. Coba kau bunuh. Setengah tenagaku tak bisa sentuh bajunya. Tak bisa kukurasi kekuatannya, pasti bukan orang biasa. Lin Lele, Kiao Song Cheng, ada apa? Apa benar perusahaan bangkrut? Mau lari ke sektor rebahan? Lah, hari ini kami bawa kakak senior gerbang awan hijau. Hutang hinaanmu pada sekte King Yun. Waktunya melunasi. Kalian cuma pemula masuk sekte dewa, mana bisa lawan senior King Yun yang sudah latihan puluhan tahun. Berlututlah sekarang, mungkin kau masih bisa kembali. Di perusahaan hanya bisa jadi budak. Pulang kultivasi, aku akan bawa sekte rebahan ke puncak. Perusahaanmu cuma rintangan. Kau Yetian. Kau sampah tanpa aura. Kalah dari orang tua. Apakah aku kalah dari sampah tanpa energi spiritual? Anak muda, ku beri kau kesempatan. Bersujud minta ampun. Atau sekte rebahan ku binasakan. Kau tak sanggup lawan anggota terlemah kami. Masih berani sok jago. Aura sini kental. Beberapa hari latihanmu sama dengan puluhan tahun latihan orang lain. Itu hanya salah hitungku. Ku gunakan seluruh kekuatan. Kalian tak tahan 3 jurus. Yetian, kau dengar tak? Kerja tak becus, latihan kultivasi pun jadi sampah.
Desa Taiping memang tanah keramat, bisa bikin kekuatanmu melonjak. Ku beri kau kesempatan. Minggat dari sini, serahkan desa untuk latihan kami. Aku bisa biarkan kau hidup. Hei, jangan keterlaluan. Leluhur kami tinggal di sini turun-temurun. Kau berani usir kami? Santai saja. Mereka pergi, kau tak perlu. Tubuhmu istimewa, medium kultivasi sempurna. Bila kita kultivasi bersama, kekuatan pasti meledak. Jika kuserahkan kau pada guru, itu akan jadi jasaku yang besar. Kau berani incar orangku? Tunjukkanlah kemampuanmu. Bocah, kau tolak tawaran baikku. Bila senjata roh utamaku muncul, penyesalanmu akan sia-sia. Senjata roh utama? Kok mirip sampah di kampungku ya? Bocah, beraninya kau? Bell of Chaos ini bisa menarik energi langit bumi, berat jutaan kilogram. Yetian, aku tunggu. Hancur jadi darah. Pergi ya. Berdua. Wah, tekanannya dahsyat. Inikah kekuatan artefak ilahi? Yetian, sekarang kau menyesal. Daripada kembali ke perusahaan, kau memilih kultivasi. Sekarang nyawamu taruhannya. Apa ini? Menghalangi sinar matahari. Singkirkan ini. Artefak ini katanya hebat. Ringan tak bertenaga. Kau cuma bisa menggembar-gembor. Kakak senior, cepat. Aku tak sabar melihat Yetian hancur lebur. Berani mengejek artefakku. Kau cari mati. Tekanan sehebat ini, ahli tahap Nasken Soul pun tak mampu bertahan. Kau baru mulai kultivasi. Tulangmu akan remuk. Andai tahu begini, tak perlu dari dulu. Balik saja ke perusahaan Kiao Xiao, jadi manajer proyek yang jujur. Helah, bonus kecil, tapi setidaknya kau tak jadi bubur. Belum tentu siapa yang menang. Masih bisa sombong, rupanya ku meremehkanmu. Yetian, aku tak sabar melihatmu remuk jadi bubur oleh kekuatan maha dahsyat. Begitu kuatnya kekuatan ini hingga terasa oleh kita di sini. Yetian pasti mati. Awalnya, karena hubungan kita, aku bisa minta Xiao Xiao terima kau kembali. Percaya diri berlebihan, lalu cari mati. Bagus, kau bikin Kiao Xiao rugi 100 juta. Matilah dan menyesal di neraka. Kalianlah yang seharusnya ke neraka. Jarang minum. Tidak ada reaksi apapun. Hanya ini, kalau bukan Yetian, kukira kau hebat. Hei Yetian, kekuatanmu cuma segini. Selain bicara besar, apa lagi? Yetian, dasar sampah. Masih berhayal. Masuk sekte dewa, jadi yang terkuat di dunia. Omong kosong. Lucu sekali. Perlawananmu sia-sia di hadapan senjata roh utamaku. Yetian, genta kekacauanku akan menghancurkanmu. Tes. Mana senjata roh utamaku? Gembok emas campuranku. Kantong Kian Kunku hilang. Pilku. Senjataku. Mana ikat pinggangku? Lele pingsan. Yetian, apa yang kau perbuat? Dia baru latihan beberapa hari. Mustahil dia sekuat ini. Bahkan mengambil senjata roh utama. Duan Shui Liu katanya murid utama sekte awan hijau. Tingkat jindan tapi kalah dari sampah. Senjata roh utama hilang. Yetian, senjata roh utama pemberian guru. Sekte awan hijau akan menghukummu. Apa barang sampah ini? Busuknya minta ampun. Hasil latihan cucuku lebih bagus. Pil pusakaku. Inikah yang disebut
senjata pusaka. Kasar sekali buatannya. Cangkul kami lebih berguna. Nih, kau mau? Ambil saja. Bah. Hancur senjata pusakaku. Barang rongsokan apa lagi ini? Barang-barang ini. Pemulung pun tak mau menerimanya. Desa Tandus. Orang asing. Bedue. Desa Taiping tak menerima kalian. Kalian yang memaksa datang. Bayar uang perlindungan. Kalian perampok. Sudah. Kalau begitu, jangan salahkan aku. 3 hari lagi, Sekte Immortal gelar ujian besar, semua aliran ikut. Kau berani tantang Sekte King Yun di ujian besar. Sekte berbaringmu akan musnah total. Kau belum tahu soal ujian besar. Kini energi spiritual bangkit. Sekte cultivator semakin banyak. Semua sekte ikut ujian besar ini. Berani-beraninya kau lawan sekte berbaringmu pasti binasa. Hah? Bukan cuma sekte King Yun, tapi seluruh sekte immortal. Semua lemah. Jagoan sekte besar macam King Yun saja biasa-biasa, apalagi sekte-sekte lain. Kalau berani tantang sekte berbaring, Ye Tian terima tantangan. Bayo! Nanti guru besarku turun tangan. Tak mungkin kau, Ye Tian si pemula, bisa mengubah keadaan. Nikmatilah sisa waktumu, Ye Tian. Nanti di ujian perguruan. Hancurlah kau. Cepat pergi. Ayo pergi. Cepat pergi. Pelan-pelan, ada anjing di desa. Apa ini? Tulisan apa ini? Apa tadi? Biar kulihat. Sekte santai diundang mengikuti ujian perguruan. Senjata tajam tak pandang bulu, nyawa taruhannya sendiri. Kak Ye Tian, ini bukan undangan, tapi pernyataan risiko. Apa nanti tidak ada masalah di ujian? Tenang, aku di sini takkan terjadi apa-apa. Sudah waktunya sekte santai. Tunjukkan kehebatan. Kak Ye Tian. Hari ini hari ujian. Bagaimana kita berangkat? Iya benar. Yang lain terbang pakai pedang. Aku nggak bisa terbang. Salah latih sekop, bukan pedang. Mending latih pedang dewa. Tenang saja, semua sudah siap. Kita naik mobil. Mobil? Serius? Kak Ye Tian, ini jauh sekali ribuan kilometer. Ribuan kilometer. Iya, pakai ini saja. Buruan. Cepetan naik, ayah. Duduk dengan baik. Kita mulai. 1, 2, 1A. Pertandingan. Kami datang. Nggak muat. Nggak muat. Tidak cukup tempat. Ingat kamu. Beneran penuh. Ini kelebihan muatan. Ngebut. Ini bukan ngebut, mirip terbang. Bawah. Inilah ujian para dewa. Itu loket pendaftaran Kak Ye Tian. Ketua, kami daftar dulu.
Tunggu di sini ya. Ayo, maju terus. Biarkan aku tangani ini. Ini adalah ujian besar para kultivator. Kalian mau apa? Jangan-jangan buru kasar. Kami diundang dari sekte yang tidak aktif. Sekte apa? Tak pernah dengar sekte kampung begitu. Kalian hanyalah pekerja kasar dari desa. Pergi ya. Membuat malu saja. Benar-benar kejam. Mereka sama saja seperti Jiao Songcheng. Kak Yetian. Kalian sudah malas berlatih dengan senior, itu saja memalukan. Bahkan menghina senior kultivator. Lupa akan aturan sekte. Hanya bisa menghina orang. Tanyakan pada diri sendiri, apa kontribusimu bagi sekte? Renungkanlah, apakah kalian sudah berusaha? Sudah berjuang. Totalitas untuk kultivasi. Gagal total, kultivasi pun setengah hati. Menghina sesama kultivator lebih hina dari binatang. Sebagai pemimpin sekte, aku malu pada kalian. Lain kali kalian diusir. Pemimpin sekte kalian kejam. Apa? Itu bukan pemimpin kalian. Aku tak kenal dia. Siapa dia sebenarnya? Puas rasanya habisi mereka. Kak Yetian, apa tidak takut mereka balas dendam karena kau mengejek mereka tadi? Takut apa? Mereka sampah walau baru beberapa hari melatih warga. Desa Taiping kaya energi, sehari setara ratusan tahun. Mungkin mereka lebih kuat dari kebanyakan sekte. Wah, Yetian. Masih bawa gerombolan lemahmu yang baru bikin sekte. Berani ikut ujian ini, Lin Leller, Kiao Songcheng. Kalian berdua memang tak pergi-pergi. Yetian, kau belum tahu ya? Songcheng sekarang murid terakhir immortal, habis miliaran. Pakai pil pemurni, sekarang Master Golden Core. Golden Core? Waduh, serem banget. Ini Yetian. Dari penampilannya biasa-biasa saja, tapi bisa membuat kalian ketakutan. Memalukan. Guru benar, orang seperti Yetian ini membuat sekte rebahan lalu merasa paling hebat di dunia. Guru, tolong berlaku dendamku. Inilah orangnya. Manfaatkan desa kaya energi. Baru bisa sedikit sudah nekat, curi senjataku. Jangan kasih ampun padanya, guru. Sekte rebahan tidak dikenal. Dengan dasar sekte King Yun, satu praktisi cukup untuk hancurkan mereka. Aku tak perlu turun tangan. Yetian, kau kira tak masuk kantor bisa tekan saya? Keluarga Kiao tak butuh perusahaan itu. Sekarang, ini adalah era kultivator. Aku, Kiao Songcheng, tetap akan mengunggulimu. Jadi dia adalah Yetian. Tadi dia pura-pura pemimpin sekte menipuku. Tunggu pertandingan ujian dimulai. Aku bunuh dia sendiri. Untuk tebus dendamku. Kak Yetian, belum mulai pun kau sudah jadi sasaran empuk. Pertandingan ujian dimulai. Saat semua sekte besar masuk arena. Tanda tangan perjanjian hidup mati. Di pertandingan boleh pilih lawan untuk ranking 100 sekte. Yang kalah, nasib oleh pemenang. Setelah terima tantangan, tak bisa mundur. Atau kutukan langit menghantam. Kenapa aku tiba-tiba merinding? Guru, desa Taiping kaya energi. Jika menang, berlatih di sini lebih efektif. Ini tanah leluhur kami. Tak bisa kau rebut. Kami tinggal turun-temurun di sini. Aku tahu kau punya niat jahat hanya mengincar energi desa kami. Yetian, jika tak mau bertarung, seluruh sekte harus hancurkan kekuatan.
tidak boleh berlatih selamanya. Kejam, era kultivasi datang. Kami akan jadi mangsa. Karena kau mengincar desaku, aku juga akan ambil. Siapa bilang aku takut? Yetian, sekte baru seperti kalian berani tantang sekte King Yun? Bunuh diri, kami terima. Tapi, sekte King Yun tak layak. Yetian, kau berani menghina. Bukan King Yun yang kuremehkan. Kalian semua yang kuhina. Hari ini, Yetian tantang semua sekte. Kalian semua. Serang bersama. Sambon. Cuma sendiri. Tantang 100 sekte. Yetian, kau terlalu sombong. Nanti kau lihat sendiri kekuatanku. Salah. Aku hapus kultivasi. Kalian semua. Segalmu kini milikku. Angkuh! Suan Tian Sek siap lawan. Kaulah penipu itu. Pemimpin. Hari ini, aku akan tunjukkan padamu. Suan Tian Sek tidak ada petarung tangguh. Aku sarankan kalian ganti orang. Kekuatanmu bahkan tak layak disebut di hadapanku. Kau cari mati. Dia murid terhebat sekte Suantian. Kekuatannya Dewa Puncak. Kali ini tamatlah kau. Yetian, nikmatilah sisa waktumu. Nanti kita lihat kau masih bisa ketawa. Oh, cuma tingkat dewa. Aku kirim anggota terlemah sekte rebahan. Nanti kau hancur jadi debu. Kakek buyut, ayo kalahkan dia. Apa katamu? Kakek buyut, giliranmu. Oh haha, siap. Ya, semua. Kau meremehkanku. Huang saja bisa kalahkan kau dalam satu serangan. Jadi ya, jangan terlalu sombong. Aku kirim kakek buyut, itu sudah menghormatimu. Bau. Kakak, hari ini aku sendiri cukup. Aku Hanwei. Aku hancurkan sekte malasmu sendirian. Wah, kami sangat ketakutan. Kalahkan kakek buyut dulu. Tidak tahu diri. Berani juga mengirim kakek yang jalan saja susah. Haha. Sekte malas ini benar-benar tak punya jagoan. Hat-hat. Bau orang tua ini. Jangan-jangan dia malah ngumpul ketakutan nanti. Yetian, kau benar-benar kejam. Mempertaruhkan nyawa kakek buyutmu. Perlu bertarung. Ini menara samsara. Masuk ke dalamnya. 3 napas untuk dewa bawahan. Tenaga ilmu lenyap. 10 napas jadi debu. Valian. Pasti mati. Ini artefak dewata. Hahaha Yetian, kamu tamat. Anak kecil. Kapan mulai? Kaki sudah pegel. Kultivator ini hanya bisa omong besar saja ya. Senjata surgawi. Tidak ada yang lebih bagus dari skopku. Dasar tua bangka berani menghina aku. Mati kau. Nanti di menara samsara akan kulihat mulutmu masih keras atau tidak. Psikopevis menara samsara, inilah akibat kesombonganmu, Yetian. Nanti kau urus abu jenazah kakek buyutmu. Keesokan hari, jangan bawa rombongan kakek nenek ikut ujian segala. Kukira kau mau klaim asuransi dengan bunuh orang. Malas banget sih. Hahaha. Oke, kakek. Tari. Ini mustahil. Ini. Barang rongsokan apa ini?
Menara samsaraku. Mustahil. Ini artefak dewa. Ahli biasa saja tak mampu melawan ini, kok bisa-bisanya? Sudah kalah, iya. Dan hancur pula di tangan seorang kakek. Sia, sudah makan? Lemah banget. Kamu ini. Ini nih. Matikan, tapi jangan hina. Direndahkan. Yetian. Berani kau biarkan anak buahmu hina ahli dewa? Kakek buyutku benar. Kau bahkan kalah dari kakek yang hampir mati, masih berani bermimpi jadi dewa. Kamu. Masih berani menghinaku. Ahli dewa. Matikan tapi tak terhina. Yetian. Valian. Keterlaluan. Segini saja sudah tak kuat. Menurutku, kultivasi kalian buruk dan daya tahan kalian juga rendah. Yetian. Aku bunuh kalian. Fatih. Mati kau. Namanya. Lapar. Lambat sekali. Haha. Tertawa sampai mati. Belum kukerahkan tenaga, dia sudah roboh. Jangan bunuh aku. Tidak mungkin. Gerakan siluman ini sekte biasa. Kok ada ahli sehebat ini? Kakek petani kok bisa segitunya? Apaan si ahli Huashen ini? Hanya kedok, sudah kubilang kalian takkan menang. Tetap tak percaya. Selanjutnya, Siapa berani tantang sekte santai? Apel. Lin Bin Xiao Yao tantang tidur sekte. Tidak mungkin aku kalah dari sekumpulan kakek nenek. Aku kan ahli lianku. Tingkat Lian Fu. Lebih baik cari ahli sungguhan. Kau itu sampah. Murid sekte santai bisa hancurkanmu dalam sekejap. Yetian, hanya kau yang berani hina ahli Lian Su di seluruh sekte. Lihat sampai kapan sombongmu. Kau tak tahu, senior Lin Bin bukan cuma ahli kultivasi, tapi juga pendekar pedang. King Yun keluar, darah akan tumpah. Ini akhir kalian. Lebih baik kalian menyerah saja. Desa baru latihan mana ada jagoan? Huasu itu langka. Lagi pula bawa senjata dewa, kalian cuma bisa ditembus ribuan panah. Omong besar apa? Huasu apaan? Senjata dewa apaan? Fupira. Tak ada dibanding sekarat santai. Cangkul. Rusak. Masih berani besar mulut. Aku ingin lihat sendiri cangkul rusak dari desa kalian ini. Lawan senjata dewaku, pedang King Yun. Keluar. Aku yang maju. Bawa cangkul rusak, berani lawan senjata dewaku. Baik. Kau akan merasakan 1000 panah siksa kini. Apa senjata surga ini? Hanya tumpukan besi. Tak tahu diri. Tak tahu diri. Lin Bin ahli pedang sejati. Pedang King Yun, senjata dewa terbaik. Hanya sedikit yang bisa menandinginya. Pemula bawa cangkul ingin melawan, mimpi. Yetian, kau bercanda. Pikir ini seperti di desamu. Siapa saja bisa ikut. Cukup bawa cangkul. Pulanglah dan jadi baik-baik. Budak kantor saja. Kau si pecundang masih mau jadi dewa? Lah,
Kau pikir bisa mengangkat mereka ke surga? Lihat, artefak suci sampah begini di desaku pemulung pun enggan. Berani banget. Pamerkan di kumpulan para dewa ini. Masih sekeras. Mati. Serangan pedang suci. Pedang King Yun memang luar biasa. Yetian, aku tunggu sampai orang-orangmu hancur berkeping-keping. Serang! Hancurkan! Percuma. Nah, mustahil. Artefak surgawi bisa kalah oleh sebuah cangkul. Sungguh. Ini apaan sih? Ini dia. Ini artefak suci. Pengulung desaku lebih hebat. Barang sepele dihina. Mau. Dengar baik-baik. Mustahil. Mustahil. 30 tahun aku berlatih. Baru capai tingkat lianku. Mana mungkin kalah cangkul usang. Sebegitu mudahnya saja. Mustahil. Haha. Bawa alat tani, kalahkan 2 ahli, mustahil. Jangan-jangan aku salah menilai. No. Itu bukan senjata biasa. Itu Daoki melebihi Xianqi. Itu Daoki melebihi Xianqi. Itu Daoki melebihi Xianqi. Delphi. Lingki saja langka, Xianqi nyaris mustahil. Senjata legendaris. Itu senjata legendaris yang langka. Langka sekali abad. Sektor rebahan ada 2 senjata legendaris. Dari semua di sini, hanya kamu yang paham. Hanya kamu mengerti. Kami punya banyak senjata legendaris, biasa saja. Itu batas senjata magis, bukan batas sekte kami. Aduh, kalau kau berlutut sekarang, panggil aku kakek buyut, mungkin ku beri kau 1 dan jadikan murid. Arogan. Sungguh arogan. Yetian, kau menang karena senjata legendaris, bukan skill. Murid sekte kau bahkan tak layak disebut pesaing. Jangan cuma bicara. Kalau kau meremehkan sekte kami yang tenang ini, majulah dan tantang kami. Kami siap melawan. Aku siap. Sekte kami payah. Kau bahkan tak berani lawan? Urusan kultivasi. Ini bukan soal keberanian semata. Tuan Kiao. Bikin perusahaan. Perusahaan bangkrut, masuk sekte, tapi tak berani latih diri. Apa kau takut sekte awan hijau kalah dari kami? Sekte awan hijau punya warisan kuat. Kau belum sebanding untuk kami lawan. Aku yang hadapi. Tak mungkin sekte santai punya begitu banyak jagoan dan senjata suci. Menturi. Bagus. Dia ahli racun serangga dari barat. Di hadapannya, semua trikmu tak berarti apa-apa. Bersiaplah jadi mayat hidup dikendalikan racun. Racun serangga. Kak Yetian, apakah itu banyak sekali serangga? Tidak boleh, Lingser tak. Aku takut. Sempurna. Aku tantang kau. Kau, tantang aku. Tidak bisa. Kamu, tantang aku. Betul. Aku tantang. Berani jawab? Tidak, tidak. Aku benar-benar takut pada ular dan serangga. Aku tidak akan menang lawan mereka. Baru begitu sudah takut. Mau menyerah. Siapa bilang kami takut? Adikku ini. Mengalahkan si barbar si Jiang mudah. Aku tunggu cara kamu menang. Yetian, jangan bicara sembarangan. Aku sungguh takut. Takut? Tidak, berani. Tenang saja. Aduhai. Tenang saja, tenang saja, tentu saja tenang saja. Cukup 1 serangan ringan dan kamu tidak akan merasakan apa-apa lagi. Yetian, kamu memang kejam, tega mengorbankan sahabat masa kecilmu yang cantik itu.
Siapa mati belum tentu, Lingker. Lakukan seperti biasa kau kuajari. Semangat! Semangat. Sangat lemah dan pengecut. Cukup sekali serang, kau pasti langsung ketakutan. Kau sendiri yang takut pada serangga gaib. Jangan berlutut. Gaib serang. Mundur, hati-hati. Seru banget. Jangan mendekat. Dah habis makan? Aku tahu bakat Lingker unik. Latihannya luar biasa cepat. Baru beberapa hari bisa kalahkan ahli puncak sekalipun. Kekuatannya menakutkan. Bukan aku. Hebat. Kakak Yetian, serangga itu menakutkan. Lingser takut. Tunggu dulu. Ini tidak mungkin. Sekarang Tang Pingsek baru berdiri. Kok bisa sekuat ini? Ada banyak ahli juga. Oh begitu. Dia terlihat polos tapi kotoran hatinya dalam. Ternyata penuh dengan tipu muslihat. Berpura-pura lemah agar kita lengah. FN. 5. Aku ya. Vidun, apa yang kamu bicarakan? Env. Orang tua yang tampak biasa ini. Padahal master tertinggi aliran tidur telentang. Bahkan mungkin pendiri aliran mereka. Oh, maksudmu dia sengaja pura-pura bodoh. Supaya kita lengah, mengira aliran mereka penuh master, jadi tak ada yang berani tantang. Licik sekali, Yetian. Bisa dapatkan rencana licik seperti ini. Yetian, kira leluhur aliran kalian bisa lindungi kau? Mimpimu hanya angan belaka. Sekarang, aku akan menantangmu, Yetian. Kau bahkan tak bisa kalahkan murid terlemah kami. Kau tak layak tantang aku. Sudah kuduga. Yetian, kau cuma pura-pura jadi pemula dengan bantuan leluhur untuk menakuti kami. Kenapa takut lawan aku? Aku hargai usiamu yang tua. Tapi jika kalah dariku, malu sampai ke leluhur. Yetian berani menghinaku. Tak hanya kau, seluruh kalian. 100 aliran ilmu persilatan, semua sampah. Kau keterlaluan sombongnya. Hari ini kau harus dihajar. Asyik lihat kalian kesal, tapi tak bisa apa-apa. Jangan lancang, bocah. Hari ini aku tantang kamu adu terbang pedang. Berani menerima tantangan. Terbang pedang. Kak Yetian, kita belum pernah latihan ilmu pedang sebelumnya. Bagaimana? Tua bangka tak tahu malu. Tantang kami yang tak punya pedang. Kalian para aliran besar masih saja menindas sekte baru kami. Tak tahu malu. Kamu benar-benar menindas orang jujur. Dasar tak tahu malu. Dasar si orang desa kampungan. Kita mulai dari arena ujian ini. Lomba keliling arena. Siapa balik dulu menang. Tak berani. Taiping desa. Tentu saja aku berani. Aku terima. Tak punya pedang suci sama sekali, bagaimana bisa duel? Dasar sombong. Aku tak punya pedang dewa. Tapi ku punya senjata spiritual yang cocok. Des.
Ini alat untuk lombaku. Kak Yetian, Yetian, kamu serius mau balap terbang pakai becak tua? Gila aja. Semua orang tahu senjata terbang harus ringan, ramping, dan kecil. Agar minim hambatan angin. Yetian, di lomba yang tiap detik sangat berharga ini, kamu malah pakai becak tua. Otakmu ada masalah ya? Yetian, ikut saran saya. Cepat menyerah dan minta maaf. Jangan buang-buang waktu kami. Yetian, kamu beneran mau balap terbang pakai becak listrik? Otakmu rusak ya? Orang lain udah selesai 10 putaran, kamu bahkan belum mulai. Ku bawa ini biar klanmu tak malu. Tapi itu juga karena aku kasih muka pada klan immortal kalian. Kalau tak kalah nanti, dia hukum diri karena malu. Apakah itu semua salahku? Baiklah, biar aku lihat. Nanti kalau gualanmu tidak terpenuhi, mau malu bagaimana? Bagaimana? Kak Yetian, apa kau yakin membandingkan becak besar ini dengan terbang pedang mereka? Kita pasti kalah. Kamu juga tak percaya? Tidak, aku paling percaya Kak Yetian. Kalau Kak Yetian bilang bisa, pasti. Nah, baru benar. Tenang saja. Bahkan kalau dia terbang sampai muntah darah, takkan kejar kita. Yetian, kau memang tak tahu mati. Masih berani hina ketua sekte King Yun kami. Kau cari mati ya? Aku tak hina ketua kalian. Aku menghina semua sekte immortal. Toh aku masih hidup baik-baik saja. Kau terlalu sombong. Kau tidak tahu diri. Kurang ajar. Ayah! Pemimpin sekte. Dia mencuri semua kalimatku. Tidak bermaksud mengejek, tapi kosakatamu hanya sebatas ini. Bahasa semiskin ini, penonton pasti bosan. Yetian, kau cuma jago bicara. Yetian, tahu kenapa dulu aku meninggalkanmu? Karena kau memang rendah diri. Karena statusmu rendah, kau rela jadi istri ketiga. Bahkan jadi selir Kiao Songcheng. kau asal ngomong. Aku bukan yang ketiga. Maaf, sepertinya aku salah. Kau memang bukan istri ketiga. Mungkin kau bahkan bukan urutan keempat atau kelima. Kau seharusnya... salah. Atau mungkin ini. Dia menghinaku. Benar kata dia. Sudah. Hari ini kita lihat siapa unggul. Kalau kau kalah, tinggalkan dunia cultivator dan typing. Menyerah saja. Baik. Kalau kau nekat mati, jangan marah nanti. Linkshare, ayo naik sekarang. Linkter, kita jarang keluar. Jadi aku ingin ajak kamu lihat pemandangan dunia. Apa aku salah dengar? Mau lawan terbang pedang pakai motor tua? Mau boncengin orang pula? Memang kenapa? Mau lihat si tua malu? Jambon. Semakin kau sombong, nanti makin memalukan kekalahanmu. Justru kalian yang akan kalah. Lebih baik kalian menyerah sekarang agar masih punya muka tersisa. Baiklah. Jangan banyak omong lagi, ayo mulai. Tak sabar menangkan desa typingmu. 3, 2, 1. Makan ini, Eka Pabka. Tut. Begini saja sudah sombong. guru besar kami sudah kembali. Kau belum keluar dari Zhanghua Terrace. Jangan-jangan ketua kita benar-benar kalah. Sampah sepertimu tak bisa terbang. Yetian, lebih baik kau menyerah sekarang. Santai saja, biar dia duluan ke Laut Selatan tetap tak akan menang. Yetian tetap keras kepala meski ajal di depan mata. Yetian mana? Dia menghilang.
Memang masih anak hijau, dibandingku dia terlalu muda. Naik sendiri motor listrik 3 roda. Terbang ke atas, sudah ku bilang. Jangan pernah meremehkan ketua kami. Benar-benar hebat sekali. Orang tua itu hanya unggul 3 detik, nanti ketua kami yang menang. Mimpi di siang bolong. Meski hanya 3 detik, kultivator bisa menempuh ribuan li. Sepertinya Su Zongzu sudah sampai tujuan. Yetian pasti kalah. Bisa naik motor listrik terbang pun tak berguna. Kecepatan yang menentukan. Benar, aku katakan pada kalian, Yetian pasti kalah. Klan rebahan, lebih baik kalian berlutut minta maaf sekarang. Bahkan bayangan Yetian tak kelihatan. Aku yang hadapi tantangan. Guru kita pasti menang. Shunongju. Shunongju, cepat sekali kita bertemu lagi. Kau terlambat terbang ke sini. Jagoan gadungan, senjata jelek, terbang pun payah. Tahu, aku sengaja melambat. Hanya pakai 30% kekuatan. Kalau pakai 50%, kau bahkan tak bisa lihat bayanganku. Cahaya emas, lindungi aku. Des. Masa Yetian bisa kejarku pakai besi tua? Itu. Tolong. Su Zongzu, cepat bertemu lagi. Limit kecepatanmu segini doang. Sekolah Qingyunmu biasa saja. Kelemahan di mana-mana. Kilat emas. Selimuti aku. Bumi ciut, patuh hukum. Pes. Ini semua kekuatanku. Tidak mungkin. Yetian si sampah baru latihan beberapa hari. Soal tenaga dalam, mana bisa lawan aku? Pak Su. Shunongju, Pak Su, Anda tampak lelah. Naiklah, kami antarkan. Apa? Kau? Ayo, pemimpin Su, tumpangan kami. Jangan sampai kalah telat dan memalukan. Kamu. Ini. Ya, pemimpin Su, kami duluan. Dadah. Kamu. Cie. Hei, pemimpin. Kembali. Becak tua. Yetian. Yetian, hei, apakah kamu curang? Tidak mungkin. Ini benar-benar mustahil. Kenapa? Kalian tidak mau mengakui kekalahan? Kalian tidak tahu malu. Kalian sendiri yang buat aturan lomba. Kalian yang tentukan. Sekarang mengingkari. Apakah kalian sengaja menindas orang desa? Kalian terlalu licik. Mana ada orang seperti ini? Kau pasti celaka. Baiklah, ulangi lagi. Jangan emosi dulu. Sekte kultivasi emang biasa begitu. Hari ini, aku akan ajarkan kalian pelajaran lain. Tentang ingkar janji, bohong, munafik. Tak bermoral. Mustahil. Gububu. Guruku di puncak tribulasi. Kau tidak punya kultivasi apa-apa. Sampah. Mana mungkin kau menang? Begini labelmu. Tak bisa ukur kekuatanku. Menang kalah. Lihat saja nanti guru pulang. Masuk saja. Betul. Arya? Mana? Ya, betul. Sebut namanya, dia datang. Pemimpin Su sudah setengah jam berlalu. Baru turun sekarang. Kemampuan terbangmu buruk, kemampuan mendaratmu juga buruk sekali. Lingkar, aku harus menegurmu. Walau pemimpin Su ini
tidak menepati janji dan tak bermoral, tapi kita harus sopan dan beradab. Maaf pemimpin, aku salah. Meski Sekte King Yun punya banyak kelemahan dan tak cocok kultivasi, aku tak boleh merendahkan sesama praktisi. Nah, baru benar. Teguranku berguna. Sekte King Yun tetap sekte besar bersejarah 100 tahun. Walau kultivasinya biasa, kita harus hormati senior mereka. Maaf pemimpin, Lingser tahu salahnya. Kalian, pemimpin Su ini. Aku juga harus menegurmu. Lain kali pilih yang kau kuasai, kalah memalukan begini. Apa? Intinya, keterlaluan. Guru, dia menang darimu. Mustahil bisa terjadi. Memang benar dia sedikit lebih cepat. Tapi kendaraannya Pasti bukan becak biasa. aku meremehkan dia. Katanya ketua Sudah puncak. Katanya Xu Zongsu sudah mencapai puncak dewa sorga. Yetian itu kan baru mulai berlatih. Teknik apa yang dipakai Yetian ini? Langsung. Kuat. Tidak percaya. Tidak percaya. Ayo tantang terus. Tapi, serahkan. Kalian harus menyerahkan segel sekte, jadi bawahan kami sek tidur nyaman. Sebelumnya, serahkan lambang sekte kalian, jadi bawahan sekte rebahan kami. Kurang ajar. Lambang ini pusaka sekta, tak bisa diserahkan sembarangan. Benar. Itu dasar sekta kami. Serahkan, sekta Xuantian akan diejek. Persi. Baru menang sekali mau kuasai 3 sekta. Yetian, kamu terlalu serakah. Aturannya kan sudah jelas. Jika kalah serahkan lambang sekta. Jika kami kalah akan kami berikan desa Taiping. Kenapa kamu ingkar janji? Orang kota ternyata tak tahu malu. Benar, kamu bilang ini itu. Tak bisa menang, tapi sekarang malah cari alasan. Kalian semua. Kultivasi payah. Muka tebal. Kami tak ingkar. Kalian curang. Kalian menang karena curang. Sekali curang. 2 kali curang, tak ada habisnya. Kalau bukan kalian, pura-pura lemah pakai leluhur sekte lawan murid biasa, mana mungkin kalian menang? Kalau tak main licik begini, kalian bukan apa-apa. Sudah kalah dari sekte King Yun. Baiklah, ku beri kesempatan lagi. Murid sekte kami. Pilih sembarangan. Jadi aku. Aku tantang. Betul. Bukankah kamu sangat sombong dan meremehkan sekte rebahan kami? Waktu itu, kakek biasa saja bisa tahan 50% seranganku. Kalau aku maju, jangan-jangan dipukul. Di mana? Jangan-jangan takut. Kakak seniormu pernah tantang sekte kami. Kalau takut, kuberi yang paling lemah. Siapa bilang takut? Aku coba lihat. Siapa yang layak jadi lawanku? Kalau pilihlah baik-baik. Pastiin pilih yang lemah. Aku tak cari lawan lemah. Pilih lawan seimbang, kalahkan dengan ilmu bela diri. Menang secara terhormat. Siapa yang berani tantang aku, tak takut mati, ya? Majulah kalau berani. Bayu! Kalian nekat ya? Jangan salahkan aku. Hanya kamu yang berani. Ayo maju. Ekspresimu galak sekali, pikir bisa mengalahkanku. Kekuatanmu, kubiarkan pukul aku. Anna. Kamu ini apa? Aku hanya seorang petani. Apa ini? Jangan-jangan kakak senior dikalahkan oleh nenek ini.
Kekuatan nenek biasa juga sangat menakutkan. Tidak mungkin, mustahil. Pasti ada yang memanfaatkan kelengahan kakak senior, itulah sebabnya dia kalah. Benar sekali. Hanya ini kekuatanmu. Sangat lemah. Lemah banget. Masih mau kekuatanku? Masih bisa lebih. Pukulanmu hampir habiskan tenagaku. Monster, sebenarnya apa kamu ini? Kurang kuat? Benarkah begitu? Tidak. Bisa lebih. Sudahlah, sekuat apapun kamu, tak bisa lukai aku sedikit pun. Lebih baik kau pergi saja. Orang sepertimu sebaiknya kembali ke sawah. Tak bisa menang. Ngapu? Fami! Tak peduli. Aku bisa. Aku ingin. Pertarungan seimbang. Pertarungan seimbang. Ini kayaknya sulit. Kelompok rebahan kami terlalu lemah. Nggak ada yang sekuat kamu. Kamu. Kamu yang pakai kacamata. Ayo lawan kalau berani. Aduh, ya ampun. Kamu tantang aku. Badan gede buat apa? Kultivasi itu soal kedalaman spiritual. Lihat tubuhmu itu. Otot hasil steroid sama sekali tak punya kekuatan sesungguhnya. Punya skill nggak? Coba aja, nanti tahu. Terus atau berhenti? Ngebosenin. Dasar pilih-pilih, nggak ada yang bisa. Sini gue pilihkan Go Sheng. Go Sheng. Dulu. Sekarang kamu lawan dia. Setuju? Yetian, kau yang bilang. Kalah nanti jangan ingkar. Santai. Aku beda dengan bajingan munafik seperti kalian. Janji tak bisa dibatalkan. Tapi kalau kalah lagi, jangan sampai tidak mengaku. Siap-siap serahkan desa Taiping. Anak ini baru 6-7 tahun. Latihan sejak lahir pun takkan kalahkan pengalamanku 20 tahun. Mustahil kalah dari anak kecil begini. Ayah. Wah, aku sudah siap. Dasar anak. Jangan salahkan aku. Salahkan pemimpinmu yang kejam suruh anak kecil lawan aku. Kelapa kekacauan. Kekacauan. Bicara. Tidak. Pak, aku tak gunakan tenaga. Tidak mungkin. Tunggu waktu itu. Setelah itu, aku menelan 10 pil emas hingga mencapai tingkat Yuanying. Masa sih? Kalau oleh bocah kecil. Jangan-jangan dia sudah mencapai tingkat Yuanying. Omong kosong. Kultivasi 10 tahun saja. Belum tentu bisa dasar. Dia baru lepas popok. Jika bisa capai Yuanying, bukankah itu mempermalukan kita? Lalu bagaimana kakak senior bisa kalah oleh bocah ini? Bocah bisa kalahkan ahli Yuanying? Umurnya berapa? Sudah sekuat ini. Pasti para tua-tua di sekte berbaring lebih hebat lagi. Desa Taiping ini ternyata tanah keberuntungan untuk kultivasi. Hasil berlipat, mana mungkin bocah. Kepercayaan tingkat Yuanying. Aku juga tak tahu. Setelah makan pil emas dari pemimpin, beginilah jadinya. Percayalah. 1 pil emas bisa jadikan ahli Yuanying. Aku tak percaya.
Sekarang, ada yang masih mau tantangan? Pemimpin! Sudahlah. Aku bunuh dia. Aku bunuh dia. Aku habisi mereka. Lihat, aku benar-benar bunuh dia. Yetian, sombong apa? Ujung-ujungnya mati di tanganku. Ledakan. Mustahil. Kau tahu punggungku gatal, jadi menggaruk. Gimana bisa tahu punggungku gatal? Sengaja menggaruknya. Tingkat kekuatanmu apa? Bagaimana kau tahan seranganku tanpa persiapan? Tingkat kekuatanku. Kau tak layak tahu. Cukup tahu. Bahkan serangan terakhirmu tak bisa lukai aku sedikit pun. Sinta. Bubu. Selamatkan aku. Sejarah. Jangan bunuh dia. Ahli immortal boleh kalah, tak boleh dibunuh. Kau tantang kemarahan sekte kami. Sekte kalian cuma bisa latih pengecut tukang serang diam-diam. Kalian tak didik. Tanda bintang tertawa. Aku yang didik. Tanda bintang menunjukkan 4 jutaku. Yetian, murka sekte takkan kau... Aku tantang kau buktikan itu. Pak, perhatiannya Kasu. Serangan mautku sebagai ahli besar pasti berhasil. Satu lagi penghuni kubur. pedangku. Ya ampun, cukup. Aku tahu, jangan teriak. Kau. Kau apa kau? Kau yang menyerang diam-diam. Jangan mengeluh mati di tanganku. Tunggu. Ada lagi yang mau kau katakan? Yetian, kami salah tadi. Tapi kau ahli yang dihormati. Habisi generasi muda dan dendam. Meski nanti naik level, itu akan jadi noda. Nay, leluhur, muridmu menikam dari belakang saat pemimpin kami lengah. Sekarang kami yang Kalian sudah menyinggung King Yun Sek. Sekarang mau tantang Xiao Yao Sek juga? Berarti kami harus terima rugi diam-diam. Aku hanya ingin Yetian pikirkan dirinya sendiri. Jangan sampai susah gerak karena musuh banyak. Kalian pikir bisa jadi musuhku? Siapa lagi? Ya udah, kalian serang bareng. Kasihan juga kalian. Setelah mikir lama, cuma bisa bikin jebakan licik. Zhang Yuan itu ahli papan atas. Serangan penuh pun tak bisa lukai dia. Astaga, Yetian kok bisa sekuat ini? Tidak mungkin. Dia cuma sampah yang kusekolahkan, baru latihan beberapa hari. Kok bisa sehebat ini? Tadi Yetian naik motor listrik. Bisa kejar leluhur Su yang naik pedang. Membuktikan kemampuannya mungkin. Sudah lewati puncak tribulasi. Menjadi Dewa Agung. Dewa Agung. Bahkan leluhur sekte kita pun takkan sanggup menghasilkan energi sebesar ini. Anatli, apa sekte malas ini? Semua anggotanya monster. Ems, kau berani membunuh ahli Mahayanaku. Meski aku memaafkanmu, jalan langit tak sudi padamu. Jalan langit. Nyata jalan langit, hukuman pertama adalah kalian para pengingkar janji sok suci. Licin lidah. Bahkan jika kau mencapai tingkat Dewa Agung, 3 sekte suci takkan kau sanggup lawan. Beraninya kau? Dewa Agung, mustahil. Tamamen imak and seset. Aku korbankan anak Yetian demi Kiao Songcheng. Mereka bilang aku lewatkan dewa tertinggi. Itu cultivator terhebat. Hanya selangkah lagi jadi dewa terkuat di dunia. Aku lewatkan orang sehebat apa? Bukan Lin Lelo, maksudmu apa? Kau menyesal.
Dulu aku bela kau sampai bermusuh dengan Yetian. Sekarang dia berkuasa, kau menyesal. Lalu apa urusanku? Lihat dirimu. Bisnis bangkrut tanpa Yetian, kultivator pun kalah. Dasar kau. Dasar kau apaan? Jason. Apa? Yetian, dulu aku bersama Kiao Song Cheng. Sengaja memotivasimu. Benarkah? Tapi kalau bukan karena aku, kau takkan berani pulang untuk berlatih spiritual. Bisa mencapai kesuksesan besar dalam waktu singkat seperti ini. Aku harus berterima kasih. Pahamilah jasa yang telah kuberikan padamu. Jika bukan karena aku, saat ini kau masih jadi karyawan rendahan di perusahaan Kiao. Kerja seperti budak seumur hidup, tidak bisa beli rumah. Apalagi, setelah menikah, semua pencapaianmu hari ini karena usahaku. Lin Lele, pandai sekali kau memutarbalikkan fakta. Apa aku salah? Tanpa putusanku, dia takkan berusaha keras. Tanpa putusanku, dia takkan berani mengundurkan diri pulang berlatih spiritual. Jika bukan karena aku, dia takkan mungkin sukses seperti sekarang. Baiklah. Bagus sekali. Bagus. Kurang ajar. Kurasa yang tak tahu malu itu justru kamu. Siapa lagi kalau bukan kamu? Aku hanya ingin tekan Yetian agar lebih baik, tapi kau malah manfaatkan kesempatan ini. Lim Lele, dulu ku kira kamu cuma hiasan cantik, tapi hari ini kau benar-benar mengubah pandanganku. Kakak Yetian, jangan tertipu. Dia hanya mengincar sumber dayamu. Sama sekali tidak... Dulu Yetian dipermainkanku seperti budak. Sekarang sekalipun dia kultivasi, tetap saja anjingku. Yetian, ini peluangmu. Asal kau mau kembali padaku dan menyerahkan semua sumber daya kultivasimu. Masih mau menerimamu. Wanita sepertimu, sekali sentuh saja sudah bawa sial. Mana mungkin aku mau bersamamu lagi? Tadi ku kira kau sangat pandai bicara. Bisa memutarbalikkan fakta. Kan sudah kubilang Yetian takkan percaya. Kau menyesal sekarang. Terlambat. Siapa kata menyesal? Yetian sudah menghina 3 sekte immortal, hidupnya takkan lama. Lagi pula, dia hanya kuat karena tanah keberuntungan desa Taiping. Itu pun sementara. Orang lain pasti lebih hebat. Pergilah sampah. Benar. Jika aku punya sumber daya sama sepertimu, pasti aku lebih hebat. Kultivasi daumu payah, tapi soal sombong benar-benar juara. Berani menghina Tuan Kiao? Jangan ikut campur. Menista dia. Bahkan ketua King Yun Sek pun aku hina. Aduh, keterlaluan. King Yun Sek terhebat. Ketua sangat dihormati. Menghina dewa, bersiaplah dihukum langit. Dunia hanya patuh pada yang kuat. Lemah sekali, jangan sombong hanya karena senior dan tua. Peacepot King juga tetap hanya Peacepot. Kamu ini apa maksudmu? Tua, baru Tribulation, berani berisik. Yetian, aku dan kau harus bertarung sampai mati. Tadi dia waspada, sekarang sudah bunuh 2 orang. Saat lengah, serangan mendadak pasti menang. Aduh, tanganku. Gak bisa cari tempat yang lebih bersih? Tikus saja bisa masuk. Aku berbaik hati membantu kalian menghabisi tikus ini. Ganti rugi. Yetian sudah kau hancurkan, masih mau habisi. Kau terlalu kejam hari ini, harus kuhabisi. Ayo lawan sekte rebahan. Apu. Baru kau yang ingin maju? Ya. Bukan. Pau. Tanda bintang batuk, tanda bintang cuacanya. Memang bagus. Aku kasih kesempatan terakhir. Cepat berlutut minta maaf. Bersumpah tak akan kembali ke desa Taiping. Atau ratusan sekte immortal akan jadi milik sekte rebahan. Yetian, kau keterlaluan.
Tidak. Pikir kami akan menyerah dan merayu kamu begitu saja? 2. Pipi. Energinya sebesar ini, Ye Tian sengaja menahan kekuatan. Bahkan jika 3 sekte bersatu, tak akan menang. Lebih baik berlutut. Katakan. Kami sudah sadar kesalahan, tak akan berani ulangi. Betul, kami akan perbaiki diri dan tak ganggu lagi. Gaya hidup santai sekarang, kakek. Itu. Saya bodoh tak mengenali yang mulia. Maafkan saya. Ini semua gara-gara dia. Dia yang memulai goda saya. Sekuat apapun saya tak berani rebut orang Anda. Kiao Song Cheng, kau Jadi selama ini kau bersamaku hanya karena uang dan pengaruhku. Karena kau terus memohon, barulah aku pecat Ye Tian. Sekarang perusahaanku mengalami kerugian yang tak terhitung. Hampir saja bangkrut. Kiao Song Cheng, sekarang semua kesalahanku lemparkan ke kepalaku. Kau pikir dirimu siapa? Benar-benar sampah. Karena kau tahu kan dulu aku sudah punya pasangan. Kau merayu dengan hadiah sampai saya hianati Ye Tian. Sampai lepaskan pria berkualitas untuk apa? Saya bodoh. Sudah. Ye Tian itu. Kalau kau mau dia, ambil saja. Ye Tian, asal kau mau tetap bersamaku dan mengajariku kultivasi, aku beri kau kesempatan ini. Aku bukan tempat sampah. Tak sembarang sampah ku terima. Benar katamu. Paham banget. Haha. Baik. Ku beri kalian kesempatan terakhir. Siapa lagi yang ganggu ketenangan desa Taiping? Perang diam-diam dan ini. Pergilah. Ayo pergi. Pulang dan lanjutkan kultivasi. Tawa. Kultivasinya keren, kakak Ye Tian. Klan-klan itu mudah dikalahkan. Bukan mereka lemah, tapi kalian terlalu hebat. Walaupun baru sedikit latihan. Yang terlemah pun sudah mencapai tingkat Mahayana. Aku bisa pergi tenang. Kakak Ye Tian mau kemana? Latihan kalian sudah cukup. Saatnya aku ke langit temui kakek. Latihan 10 hari bisa naik level. Mungkin cuma aku, Kak Ye Tian. Aku tidak rela melepasmu. Mungkin cuma aku. Kak Ye Tian, aku tidak rela melepasmu. Tak bisa ku katakan. Boleh. Kakek buyut. Kak Ye Tian, ada apa dengan kakek? Tidak bernapas, meninggal. Meninggal? Mustahil. Apakah dia terluka parah saat pertandingan ujian? Tidak mungkin. Tadi hampir tak ada yang bisa lukai dia. Aku mikir dulu. Kakek sudah berusia di atas 80. Jangan-jangan wafat alami. Ini urusan alam baka, minggirlah. Liu Dabo waktunya habis, ikut kami. Alam baka? Gila, masih kurang 20 lagi target bulan ini. Gak tercapai. Apa solusimu? Katakan. Kalau begitu, begini saja. Potong bonus kita. Ternyata alam baka juga punya target dan kinerja. Dia pelit banget. Pasti dipotong. Bos baik hamba. Waktunya butuh kita. Kasih angin surga. Kalau tak butuh, jadi sapi perah saja. Terus gimana? Masih kurang lebih dari 20 target. Masa harus menjebak jiwa sembarangan? Bukankah desa Taiping ini sudah tua-tua semua? Begini saja. Mendingan ambil 20 orang di sini. Sekaligus. Ini tidak pantas. Kalau ketahuan kita habis. Santai aja lah. Jika di atas sudah tahu, Kasih uang sudah cukup, kan?
Mereka pencabut nyawa dari alam baka. Tapi mereka juga menyedihkan, seharusnya tidak mati. Sebenarnya berapa usia mereka? Tidak lama lagi mati. Lagi pula penduduk desa, siapa peduli nasib mereka? Aku peduli. Mustahil orang ini bicara pada kita. Mustahil. Bagaimana orang biasa bisa melihat kita? Kecuali dewa tertinggi. Tapi makhluk seperti itu pasti sudah hampir mencapai pencerahan, pasti sedang bertapa di klan dewa. Masa ada di desa kecil ini? Hahaha, kamu benar. Hehe, ayo kita. Cepat, di desa Taiping ini ambil saja nyawa 20 lebih orang tua. Selesai. Cepat capai target. Cepat pergi. Berani-beraninya mengambil nyawa orang di depanku. Mengambil nyawa? Kak Yetian, maksudmu apa? Anak ini bisa melihat kita. Luar biasa. Pasti praktisi manusia. Nai. Ini urusan alam roh. Minggir. Jangan halangi. Siapa suruh kalian? Apakah alam roh benar-benar tanpa keadilan? Tegak-tegaknya mencabut nyawa hidup seenaknya. Boba, kami adalah keadilan. Kami adalah hukum. Aku ulangi lagi. Siapapun, minggir cepat. Kalian munafik seenaknya mencabut nyawa. Ini sama saja membunuh. Boba, minggir selagi sempat. Atau kau kutuk neraka lapis 18. Takkan bisa berinkarnasi. Ayo tunjukkan kemampuan kalian. Berani ambil nyawa di depanku? Kau cari mati. Astaga. Bukan begitu. Kak Yetian, siapa yang kau ajak bicara? Kakak tidak melihat. Aku tak melihat. Ata apa? Mata dewa terkuat menyibak segalanya. Apa ini? Makhluk menjijikan. Kak Yetian, tunggu dulu. Jangan-jangan mereka adalah roh utusan. Hebat. Binatang, kami kepala sapi dan wajah kuda. Dengarkan aku. Lepaskan aku atau siap-siap hadapi murka Raja Yama. Seorang utusan alam roh berani seenaknya mencabut nyawa. Raja Yama tahu, di alam roh banyak utusan pencabut nyawa seperti kami. Kami kerja non-stop. Wajar kalau kadang salah. Mereka kan memang tinggal sedikit umur lagi. Kami bantu mereka berinkarnasi lebih cepat. Kalian sudah biasa begini. Kalau dibebaskan, banyak yang akan celaka. Apa maksudmu? Hebat Yetian, kami petugas alam baka, lepaskan kami. Kalau Raja Yama tahu, kalian pasti celaka. Berani sakiti kami berdua kami. Kami kutukmu berinkarnasi 9 kali jadi budak dan binatang. Hei, sembarangan tangkap arwah. Berani ancam kakak Yetianku. Kuhancurkan kau. Bukan kok. Lingkar, jangan terburu-buru. Benar-benar. Bicara baik-baik, jangan gegabah. Aku salah, tak seharusnya sembarangan tangkap arwah. Kami hanya patuh perintah. Kalian susah payah berlatih ilmu. Tak mungkin karena masalah kecil begini malah lawan Urusan. Tadi aku dengar jelas kau mau gunakan nyawa penduduk desa Taiping untuk capai target. Ini masalah kecil. Dasar kau ini tak tahu cari jalan tengah? Mereka kan cuma petani biasa saja. Lagi pula dalam 9 garis keturunan mereka tak ada yang sukses. Ambil nyawa mereka pun tak masalah. Jadi maksudmu, yang berkuasa hidup lebih lama, rakyat jelata pantas mati. Kalian tebang nyawa sembarangan. Alam baka isinya sampah kayak kalian. Mending dibubarin. Tuan, maafkan kami. Mohon ampuni kami. Mulai sekarang dan seterusnya kami pasti taat pada daftar nama di buku nyawa. Benar-benar tidak berani lagi. Tolong bebaskan kami kali ini. Kami tidak akan datang ke desa Taiping lagi. Lebih baik begitu. Kali ini aku maafkan kalian. Lain kali. Jika kalian tidak mengikuti buku takdir, pasti kuhukum. Syukur, Tuan. Kak, kita tak boleh mudah memaafkan mereka. Bagaimana jika nanti mereka balik dendam? Santai, mereka penakut.
Sini. Sini. Tuan, Liu Dabo sudah ditentukan oleh buku takdir. Bisakah Anda? Masih berani? Aduh. Kalau pulang tangan kosong, jika Raja Neraka murka, desa ini akan hancur lebur. Kalau tidak mau, bilang saja ke Raja Neraka. Kalau dia tidak puas, Ye Tian menantimu di Taiping. Wah, hebat. Ye Tian ya? Lao Niu ingat kau. Tunggu saja, aku akan cari bala bantuan. Bukan hanya dia hari ini, bahkan seluruh jiwa di desa Taiping ini harus kami ambil. Semua tanpa kecuali. Memang brengsek, Kak Ye Tian sudah mengampuni kalian. Maju! Masih berani mengincar warga desa kami. Baik, hadapi mereka. Lingker, cari beberapa orang, tunggu di sini. Datang satu, kubunuh satu. Datang berdua. Katakan. Aku segera pergi. Kakek, bukankah aku sudah mati? Ada utusan alam bakal mau menangkap arwahku. Tenanglah kakek, aku di sini, semua aman. Bukan hanya utusan baka, Raja Neraka datang sekalipun takkan kubiarkan dia Baiklah, baiklah. Raja Neraka. Engkau harus membela kami, wahai yang mulia. Apa yang terjadi? Mengapa gelagapan seperti ini? Mantap, Paduka. Warga desa Taiping itu semua memang orang jahat. Kami tugas malah dipukul. Malah dipukuli sampai terluka dan diusir keluar. Aduh. Kurang ajar. Aku ingin lihat siapa berani menghalangi tugas resmi kalian. Niusan masih ratusan tahun di dunia roh, malah kalah dari manusia biasa. Putih Tuan tidak tahu. Mereka memang sangat brengsek. Terutama Ye Tian yang baru berlatih sebentar saja sudah meremehkan kita. Paduka sendiri datang pun tetap tidak takut. Manusia biasa berani sok jago. Akan kulihat sendiri. Dewa hebat apakah ini? Paduka, tak layak Paduka turun tangan untuk praktisi kecil ini. Benar Yan Jun, kami bisa tangani masalah kecil ini. Baik, tugas ini untuk kalian. Ingat, apapun caranya, harga diri alam roh. Jaga kehormatan. Siap! Kalian berdua saksikan kami ambil nyawa mereka. Cabut jiwa mereka. Dia tidur. Tapi Ye Tian memang cukup kuat. Jika kalian tetap pergi, waspadai jebakannya. Benar, Tuan Heibai. Ye Tian memang tak lemah. Jangan diremehkan. Bagaimana kalau Yan Jun saja yang maksud kalian? Aku tak sanggup lawan manusia biasa. Begitu. Bahkan ketika Dewa Agung meninggal, nyawanya juga berhasil kami cabut berdua. Tongkat ini pasti berhasil. Senjata dewa macam ini tak bisa menarik roh orang biasa. Lihat, hari ini roh Ye Tian pasti kubawa ke dunia roh. Kurang ajar. Warga lancang, lepaskan kami sekarang. Inikah utusan dunia roh? Biasa saja. Kak Ye Tian, konon utusan roh datang ke dunia memanggil arwah. Pakai benda ini. Nggak ada yang istimewa kok. Tongkat arwahku. Raja akhirat kalian benar-benar. Dunia roh yang sebesar itu bahkan tidak mau memperbarui senjata bawahanmu. Benda kuno ini harusnya sudah pensiun. Kau yang pensiun? Ini hadiah langsung dari Raja Akhirat Senjata Dewa. Data kalian ketinggalan zaman, senjata dewa sudah kuno. Dunia manusia penuh senjata tahu.
Senjata tahu? Cih, yang ini juga. Semua senjata suci. Mustahil. Mustahil. Itu semua pasti palsu. Senjata legendaris kan sangat langka, bukan barang murahan. Mustahil semua warga desa Taiping punya. Tuan, zaman berubah. Kalian terlalu lama di alam roh, tidak tahu perkembangan luar. Neraka sehari sama dengan dunia setahun. Kami sudah maju jauh. Kalian masih tertinggal. Ini kan kata-kata kami. Bawa buku usang itu. Berani semaunya mencabut nyawa. Sekarang dunia manusia bukan milik kalian. Kamu pasti Yetian? Ya. Dengar ya, bujukanmu sia-sia. Liu Dabao masa hidupnya sudah habis. Kami datang untuk membawanya. Benar, kalian tidak menghormati dunia roh dan menghina Raja Neraka. Hukumannya adalah kematian. Saya menasihati kalian untuk melepaskan kami sekarang. Bersujudlah minta maaf pada kami. Aku mohonkan keringanan. Atau kulemparkan kalian ke neraka lapis 18 selamanya. Jadi hewan saja. Tak bisa keluar dari siklus hewan. Tangan terikat masih berani sombong. Aku harus memberimu pelajaran. Hukumlah dia. Jadi babi. Jadi makhluk rendahan. Tahu. Berani bicara. Berani menyalahgunakan kekuasaan dan membunuh. Tajam. Akan kulaporkan pada Raja Neraka. Kembalikan padaku. Sombong dan angkuh. Oh, mengaku salah. Kami mengaku salah. Kak Yetian, tadi kamu bilang apa? Tidak apa. Wah. Ini masih yang dulu. Teman kecilku yang lembut itu. Kelihatnya aku harus hati-hati bicara. Yetian, berani kau biarkan bawahan menghina kami? Ku beri kau kesempatan terakhir. Segera serahkan arwah itu. Atas Raja Akhirat takkan membiarkanmu. Raja Akhirat mau nyawa, aku berani tahan. Tak terima, suruh datang ke Taiping cari aku. Yetian, kau hanya manusia biasa, tak mampu melawan seluruh dunia roh. Lebih baik ikuti perintah Raja Akhirat, antarkan arwah ke dunia bawah. Lebih baik sampaikan pesanku pada Raja Akhirat. Suruh dia hapus semua nama warga desa Taiping, atau aku yang akan temui dia. Kau menghina Raja Akhirat. Jika dia datang, seluruh desa Taiping akan binasa. Bisa dimakan semua. Manusia biasa berani melawan Raja Akhirat. Kau bahkan tak akan tahu bagaimana matinya. Terlalu betah tinggal di alam roh. Lupa dulu bagaimana sarangmu dihancurkan oleh seekor monyet? Tahu, kau pikir siapa dirimu? Kau tak layak disamakan dengan Raja Kera. Kekuatannya bukan levelmu. Nanti kau segera tahu kekuatanku. Cepat pulang dan beritahu. Pilih, segera hapus nama penduduk desa Taiping atau temui mereka sendiri. Benar kan? Raja Wan. Raja Neraka, lindungi kami. Valiant. Kenapa babak belur? Yang mulia tidak tahu. Memang benar semua penduduk desa Taiping itu biadab. Aku sudah bilang, Yetian itu brengsek dan sombong. Kalian terlalu meremehkan. Kenapa tidak bilang dari dulu? Di desa itu, semua jagoan bersenjata sakti. Omong kosong. Kami baru mau jelaskan, kalian sudah pergi. Astaga. Kalian sengaja mau buat kami malu. Masih kekanakan. Musuh sudah di depan mata. Masih adu mulut. Desa Taiping ini kenapa? Raja Wan, kami ke desa Taiping bawa perintahmu. Yetian menolak. Malah pukuli kami. Benar. Dia pukuli kami. Sombong karena ilmu sakti.
anak buahnya. Semua bawa senjata sakti. Mereka memandang rendah kita, dia malah. Malah apa? Benar. Merendahkan yang mulia. Apa? Dia sebut Anda karena hidup terlalu tenang. Sudah lupa bagaimana dulu ketakutan dikejar monyet itu? Jika yang mulia tak coret nama, semua nama penduduk. Dia akan seperti kera itu menerobos dunia roh. Ciptakan kekacauan. Tak bisa. Kurang ajar. Tuan Ran, tenanglah. Tidak perlu marahi manusia biasa sebesar ini. Tuan Yan, apakah kita harus... Diam saja. Apakah membiarkan Yetian buang air besar di atas kepala kita? Cepat catat, hapus ini. Berani menghinaku, takkan kubiarkan. Jika 3 dunia tahu, manusia biasa berani injak kepalaku. Martabatku terancam. Tuan Yan, apa rencana Tuan? Semua makhluk. Semua di bawah kuasaku. Aku turun tangan sendiri. Belakangan ini. Tangkap Yetian. Betul kata Tuan Yan. Sombong. Aku perintah bersiap. Terima pujian. Niusan masih di mana? Hamba hadir. Ambil artefak. Kumpulkan utusan. Ikut aku ke Taiping. Panggil arwah. Si Sanshi. Hari ini, aku pasti lihat. Siapa sebenarnya dia? Berani tiru raja kera berontak di kerajaanku. Aku sendiri saja. Aku sendiri. Yetian, kau berani masuk nerakaku. Beraninya Yetian. Berani datang ke 9 neraka. Yetian, kau bawa seluruh warga desa untuk memohon maaf pada Raja Kematian. Sekarang Yetian baru takut. Sudah terlambat, memang benar. Sekarang saatnya nyawamu berakhir juga. Hahaha. Jadi, kau Yetian. Benar, aku ini. Karena kau bertobat dan bawa semua orang untuk memohon maaf. Aku kasih kau kesempatan. Benarkah? Enggak. Bebas hukuman mati, tetap dihukum. Kau harus kerja paksa 100 tahun di sini. Baru aku bebaskan dan kau bisa reinkarnasi. Bukan aku yang salah. Kaulah. Kurang ajar. Menghina yang mulia. Dasar. Akulah Raja Baka. Di 3 alam, tak seorang pun bisa lari dari atasku. Kau masih berani melawanku. Aku akan lemparkanmu ke neraka selamanya. Dapat apa dari aku? Ke orang tua pun. Tidak tahu cara hormat. Sudah sebegitu tuanya. Disuruh berdiri. Kau ini. Aku kenapa? Apa? Fateh, kuberi kesempatan terakhir. Sekarang hapus semua nama warga desa Taiping dari buku hidup matimu. Tahtamu masih bisa kau duduki. Atau Giliran. apa? Jadi, Raja Baka